Namaku Raka, seorang mahasiswa semester akhir yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi tentang kesenian tradisional. Dosen pembimbingku, Bu Ratna, selalu bilang kalau aku harus mencari sesuatu yang beda supaya skripsiku punya nilai lebih. Karena beliau asli Cirebon, ia menyarankan aku meneliti tari topeng Cirebon, terutama topeng-topeng klasiknya yang konon punya sejarah panjang dan cerita-cerita misterius. Awalnya aku kira itu hanya cara dosenku supaya aku tidak meneliti hal yang sudah terlalu umum. Tapi begitu aku tiba di desa Simbar, satu desa kecil di pinggiran Cirebon yang dikenal sebagai tempat lahirnya para maestro topeng, perasaanku langsung berubah. Desa itu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang diam-diam memperhatikanku sejak pertama kali kakiku menjejak tanahnya. Angin yang lewat terasa dingin, menusuk kulit meski matahari masih tinggi. Rumah-rumah penduduk berdiri rapat tapi terlihat sepi, seolah semua orang memilih mengamati dari balik jendela. Langkahku terasa berat, bukan karena lelah, tapi lebih seperti ada tekanan halus yang membuatku tidak nyaman. Tapi aku tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Dharma, seorang sesepuh desa yang menurut warga masih menyimpan topeng-topeng kuno. Peninggalan leluhur Pak Dharma adalah pria tua dengan tubuh bungkuk, namun sorot mata yang tajam. Begitu aku mengetuk pintunya, ia langsung tahu siapa aku, seolah sudah diberitahu sebelumnya. "Raka ya, mahasiswa dari Bandung itu," katanya tanpa senyum. Aku mengangguk sambil menyalami tangannya. Kulit tangannya keras dan dingin, seperti tangan seseorang yang sering bekerja dengan kayu. Ia mempersilakanku masuk ke rumahnya yang sederhana, namun penuh dengan benda-benda seni tradisional. Ada kain-kain batik, alat musik, dan tentu saja rak penuh topeng-topeng tua. Aku langsung terpukau melihatnya. Topeng-topeng itu tidak seperti topeng modern yang biasa kupelajari. Warnanya kusam, catnya terkelupas di beberapa bagian, tapi justru itu yang membuatnya terlihat bernyawa, seperti setiap guratan cat dan retakan kayunya menyimpan kisah masing-masing. Aku belum sempat bertanya apapun ketika Pak Dharma menatapku dengan tatapan tegas. "Ini topeng-topeng tua, Nak. Jangan sembarangan megang, apalagi dipakai." Aku mengangguk cepat. Rasanya seperti ditegur orang tuaku sendiri. Tapi mataku tetap tertarik pada satu topeng yang berbeda dari lainnya. Topeng berwarna putih pucat dengan bibir tersenyum tipis, tapi matanya... Aku tidak bisa menjelaskan kenapa tatapan mata itu terlihat hidup, bahkan sedikit mengawasi. Seolah kalau aku terlalu dekat, topeng itu bisa membuka matanya sendiri. "Pak, kalau yang itu ceritanya apa?" tanyaku sambil menunjuk Pak Dharma. Diam cukup lama. Ia melangkah mendekat dan menutup pintu rak itu pelan, seolah tidak ingin aku melihat topeng itu terlalu lama. Itu topeng milik seorang penari perempuan, namanya Sarinah. Penari topeng paling terkenal pada masanya. Ia cantik, anggun, dan setiap kali menari semua orang terpesona. Tapi sayangnya, ia meninggal tidak wajar. Aku merinding. "Tidak wajar gimana, Pak?" tanyaku. "Jangan tanya terlalu banyak," jawabnya cepat, suara menurun. "Semakin kamu tahu, semakin besar kemungkinan dia merasa dipanggil arwahnya, dipercaya masih menari setiap malam tertentu. Orang-orang sini tidak berani menyebut namanya sembarangan." Bulu kuduku langsung berdiri. Ada sesuatu dalam cara Pak Dharma berbicara yang membuatku percaya kalau ini bukan sekadar cerita untuk menakuti pendatang. Sore itu, aku dipersilakan menginap di rumah kecil yang disediakan warga untuk peneliti atau tamu. Rumahnya sederhana, tapi nyaman. Namun sejak masuk, aku merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Seperti
Kamar itu sudah lama tidak ditempati, tapi bau kayunya masih menyimpan sesuatu. Malam pun datang. Aku menitipkan sebagian barangku, mencatat beberapa hal di buku catatan, lalu mencoba tidur. Tapi wajah topeng putih itu terus muncul dalam bayanganku. Matanya terasa seperti masih menatapku dari rak di rumah Pak Dharma. Entah jam berapa aku tertidur. Yang pasti, aku terbangun mendadak setelah mendengar suara yang sangat jelas di tengah malam. Aku cek ponselku. Pukul 1.37. Suara itu datang dari luar kamar. Tak, tak, tak. Seperti hentakan kaki seseorang yang sedang menari. Irama langkahnya pelan, teratur, dan menimbulkan gema kecil di lantai kayu teras rumah. Awalnya aku berpikir, itu mungkin binatang. Tapi ritmenya terlalu teratur, terlalu manusiawi. Aku duduk perlahan, mencoba menenangkan napas. Suaranya makin dekat. Jantungku berdetak makin kencang. Tak, tak, tak. Aku mengambil ponsel, menyalakan senter, dan mendekati pintu rumah. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Aku berhenti, menahan napas. Sunyi, sangat sunyi. Lalu, krik. Ada bayangan yang bergerak di bawah celah pintu. Bayangan kaki, tapi bentuknya aneh. Bukan kaki manusia biasa. Bayangannya seperti menggantung, tidak menapak lantai dengan benar. Aku mundur perlahan, tangan gemetar. 10 detik aku menunggu dalam ketegangan, sampai tiba-tiba terdengar suara pelan, lembut, tapi jelas dari luar pintu. "Kau lihat topengku, ya?" Aku langsung membeku. Itu suara perempuan, tapi serak, berat, dan terdengar menggema, seperti suara dari ruangan yang sangat kosong. Aku tutup mulutku, menahan takut, tidak berani mengucap sepatah kata pun. Lalu pintu itu bergetar, keras, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, tapi tegas, teratur. Persis seperti ketukan panggilan sebelum menari. "Buka, aku mau menari." Aku ingin teriak, tapi suaraku hilang. Kakiku tidak bisa bergerak, seperti ditahan sesuatu. Jari-jariku gemetar memegang ponsel. Getaran pintu berhenti. Aku berpikir semuanya sudah selesai, sampai aku menyorotkan senter ke arah jendela samping dan hampir menjatuhkan ponselku ketika melihatnya. Ada wajah pucat dengan topeng putih itu menempel di kaca. Senyumnya sama, tatapannya sama. Tapi matanya bergerak mengikuti cahaya sentermu. Seolah itu bukan topeng yang mati. Seolah di balik topeng itu ada seseorang yang sedang memperhatikanmu dalam diam. Aku benar-benar menjatuhkan ponsel kali ini. Senter berguling ke lantai, cahayanya mengarah ke dinding. Di dinding itu terlihat bayangan seorang perempuan. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang, dan kedua tangannya berada dalam posisi tarian. Tapi ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun yang bisa menimbulkan bayangan seperti itu. Bayangan itu bergerak perlahan, lembut, elegan, seperti penari topeng yang sedang memulai pertunjukan malamnya. Lalu terdengar bisikan halus, "Sudah lama tidak ada yang memanggil aku." Aku ingin lari, tapi tubuhku rasanya membeku. Tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata, semakin mendekat ke arahku di dinding. Di luar jendela, wajah bertopeng putih itu perlahan memiringkan kepalanya, seolah penasaran dengan reaksiku. Seolah ia tahu aku melihatnya, seolah ia menikmati ketakutanku. Dan saat bayangan itu hampir menyentuh dinding tempat aku bersandar, aku baru sadar satu hal. Sarinah, penari yang sudah meninggal puluhan tahun lalu itu, bukan sekadar legenda, dia nyata. Dan malam itu, dia mencariku.